Orang kaya emang tahu cara bersenang-senang. Cewek-cewek ini mau dinikahi siapa? Istriku yang terbaik. Ah, Zhao, kamu kuat banget. Aduh, Jangan sok polos. Kamu suka begini, kan? berhenti. Su Lili. Kamu, Wang Wei. Karena kamu sudah melihatnya, aku akan belak-belakan. Kamu itu satpam rendahan dari masyarakat paling bawah. Gaji bulananmu cuma 400.000. Kamu nggak layak untukku. Kalau kamu tahu diri, pergi sana. Kita putus. aku kasih semua gaji bulananku padamu. Buat beliin kamu tas bagus. Aku bahkan jual rumah kakekku. Berhenti. Menjual rumah untuk beli tas itu keputusanmu sendiri, aku nggak pernah maksa kamu. Zhao jauh lebih baik. Zhao, aku milikmu mulai sekarang. Satpam bodoh. Posisi Zhao tidak akan pernah kamu capai seumur hidupmu. Kamu bahkan nggak sebanding dengan jari kelingkingnya. Pergi sekarang. Enya, Satpam gak berguna. Aku akan jagain istrimu. Masih di sini? Kalian bajingan? Aku akan lawan kalian berdua. Kamu gak sebanding. Aduh. Satpam brengsek. Kamu berani bicara padaku? Lily, lihat tuh. Itu pemegang kartu VIP, Taipan Property dari Donghai, senilai 150 miliar rupiah. Dan yang itu pemegang kartu VIP lainnya, Taipan Hiburan dari Donghai. Dia punya puluhan kasino dan hotel, senilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. wow, pantas saja mereka pemegang kartu VIP. Orang-orang besar lupakan soal berteman dengan satu saja, bahkan jika mereka hanya mengangguk padaku, aku sudah puas. Acara kartu VIP hari ini, aku bekerja sangat keras, hanya untuk mendapatkan 2 tempat, manfaatkan kesempatan ini. Kalau kita bisa berteman dengan satu saja dari mereka, kita akan melesat naik. Jangan khawatir. Aku pasti akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan hari ini. Dan aku dengar mereka mungkin akan mengeluarkan kartu kaisar hari ini. Kartu kaisar? Bukankah hanya ada satu kartu kaisar? Ku dengar minimal harus 150 triliun rupiah untuk daftar. Silahkan, Pak. Sayang, kenapa Wang Wei ada di sini? Cepat, usir dia. Jangan biarkan dia merusak ini untuk kita. Jangan khawatir. Satpam bodoh. Tempat semewah ini bukan untuk anjing sepertimu. Wang Wei, kamu mau aku menerimamu kembali, bertelut, dan mungkin aku akan memberimu kesempatan. Bertelut. Mungkin aku akan memberimu kesempatan. Su Lili, aku tidak pernah menyangka kamu setidak tahu malu ini. Minggir. Jangan halangi urusanku. Urusan apa yang bisa kau punya? Jangan bilang kamu kesini untuk acara kartu VIP. Hahaha. Apa? Aku tidak boleh? Wang Wei, apa kau tahu apa itu kartu VIP? Siapa yang memberimu keberanian? Fis Leong? Hahaha. Wang Wei, beraninya kau menginjakkan kaki di tempat seperti ini? Atas dasar apa? Gaji 3.000 per bulanmu? Atau karena kau anjing penjaga? Hahaha. 3.000 per bulan? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Lihat apakah aku layak dapat kartu Emperor. Wang Wei, kau gila. Mendapat kartu VIP saja sudah berkah. Dan sekarang kau berani bicara soal kartu Emperor? Ah, manajer keamananmu Wang Hao, kan?
Kau percaya kalau aku bicara satu kata, pada acara ketua baru besok, di depan semua karyawan, kau akan dipecat dengan aib. Ah, Wang Wei, kau gila. Lepaskan Tuan Zhao sekarang. Wang Wei, kau, lepaskan aku. Aku akan lakukan apapun katamu. Wei Ge. Pertama, angkat telepon. Cepat, cepat. Wei Ge. Dengan sikap seperti itu, kau mau memecatku? Wang Wei, apa aku perlu mengajarimu sopan santun? Di mana manajer Li? Kemana si orang Li itu pergi? Cepat bawa pantatmu ke sini. Tuan Zhao, ada yang bisa saya bantu? Kau buta. Kau tidak lihat kecoa di sini? Singkirkan dia untukku. Lemparkan dia ke anjing. Kau membuat Tuan Zhao marah. Cepat pergi dari sini. Baik. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Apa ini? Sampah. Jangan bilang itu undangan kartu VIP. Undangan. Kartu Emperor. Sempurna. Grup Hua R kalian memperlakukan pemilik kartu kaisar seperti ini? Wang Wei, sebaiknya kau pikir dulu sebelum sombong. Hanya ada satu kartu kaisar di seluruh kota. Apa yang membuatmu berpikir kau memilikinya? Kau pikir kau siapa? Pak Li. Bahkan, setoran minimum untuk kartu VIP adalah 100 juta rupiah. Bisakah seorang satpam rendahan memiliki 100 juta rupiah? Jangan tertipu olehnya. Lupakan 100 juta rupiah. Jika kau bocah kurang ajar, bisa mengumpulkan 100.000 rupiah, saya akan berlutut dan memanggilmu ayah. Dia hampir kehilangan pekerjaannya. Di mana dia bisa dapat 100.000 rupiah? Anak muda, kadang kau harus merelakan. Hahaha, bocah kurang ajar. Sekarang berlutut dan sujud 3 kali minta maaf, dan aku akan mengampuni nyawamu. Karena kalian semua ingin aku jadi ayah kalian, aku akan jadi ayah kalian. Tolong isi karung ini sampai penuh, kata sandinya 6 angka 0. Isi penuh. Oke. Hahaha. Isi karung ini sampai penuh. Haha, Wang Wei. Aku tidak menyangka kau punya bakat komedi. Bocah kurang ajar ini bikin ngakak. Semuanya, jadi saksi saya sebentar. Jangan biarkan dia mundur dari ini. Bos, uang Anda sudah siap. Taruh saja di sana. Karung ini agak kecil. Tidak bisa muat uang sebanyak itu. Cucu. Lihat baik-baik, itu 100.000. Lebih dari 1 juta. Mas Zhao, dia cuma satpam payah. CK. Pak Zhao, aku sudah lama bersamanya, aku tahu persis nilainya. Kalau menurutku, uang ini pasti bukan miliknya. Dasar bocah, kau hampir menipuku. Uang ini bukan milikmu kan? Semuanya? Staf bank baru saja melakukan kesalahan. Uang ini semua dana bank. Kalau ada yang berani ambil 1 sen hari ini, kau akan menyesal. Tunggu apa lagi? Cepat tangkap bocah kurang ajar ini. Apa? Di Bank Hua R, perkataanku sudah tidak berlaku lagi? Jadi, Pak Li, maksudmu? Bahkan Hua R Groupmu, Presiden Lin Ruobing, tidak kau hormati, kan? Wang Wei, kau berani sekali. Berani-beraninya kau menyebut orang sekuat Lin Ruobing? Betul. Jika kau kenal Presiden Lin, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Baik. Ingat kata-katamu. Hei, Pak Wang, ada yang bisa saya bantu? Presiden Lin, manajer Limu ini, mengancam akan mematahkan kakiku dan mengusirku. Beginikah cara Anda memperlakukan klien dari Dihao Group? Sungguh, Apa? Pak Wang, tolong tenang. Beri aku 5 menit, 2 menit. Aku akan segera ke sana. Wang Wei, kau pikir kau bisa menyewa aktor?
Dan lolos begitu saja? 2 menit? Dasar bocah, kau cukup meyakinkan. Kami tak punya waktu bermain rumah-rumahan denganmu. Satpam, seret dia keluar. Patahkan kakinya. Tunggu, Pak Li. Cuma 2 menit. Aku akan membuatnya mati dengan mata terbuka. Waktu habis. Tangkap dia. Hajar dia. Lin Ruobing datang. Presiden Lin, urusan besar apa yang membawa Anda ke sini? Ini. Manajer Lee, apa kau sudah gila? Kau berani menghina tamu VIP-ku? Berlutut dan minta maaf pada Tuan Wang sekarang. Wang Wei si pecundang. Dia ternyata kenal Presiden Lin. Ayah, sejatiku. Kau pria yang murah hati. Aku buta akan kebesaranmu. Tolong ampuni aku. Manajer Lee, bukankah kau baru saja mengancam untuk mematahkan kakiku? Presiden Lin, aku tidak ingin melihat pria ini lagi. Buat dia menghilang. Kau dengar aku? Keluar dari sini. Aku pergi. Tuan Muda Zhao. Siapa yang baru saja bilang akan menggonggong seperti anjing? Kau? Duk, pergi sekarang. Aku tidak ingin melihat sampah-sampah ini. Tuan Wang, apakah Anda bersedia datang untuk bicara? Oke, ayo. Silahkan. Hei, Om Liu. Grup di Hao kita punya satpam bernama Wang Wei, yang tiba-tiba mendapat sejumlah uang mencurigakan. Tolong selidiki. Begitu. Saya sendiri yang akan menangani upacara sambutan besok pagi. Tentu, Om Liu. Terima kasih. Sayang. Besok, bersiaplah untuk sebuah pertunjukan. Tapi, kita masih harus fokus pada ketua yang baru. Mengenal seseorang yang begitu penting itulah yang benar-benar berarti. Oke, aku akan lakukan apapun yang kau katakan, Zhao. Ngomong-ngomong, aku belajar trik baru dari seseorang kemarin. Mau coba malam ini? Oke, ayo. Semua tamu sudah datang. Kenapa ketua baru belum datang? Pak Wu, bukankah sudah waktunya memberitahu kami identitasnya? Ya, Pak Wu. Kami berdua sangat ingin bertemu tokoh besar ini. Bukan aku tidak mau memberitahu kalian. Masalahnya, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Tapi, aku bisa memberi kalian sedikit petunjuk. Dia adalah orang terkaya di Daxia, putra kandung Wang Jianlin. Kali ini, kita harus merebut kesempatan. Putra orang terkaya di Daxia. Pewaris super kaya sepertinya. Jika aku bisa mengenalnya, keluarga Zhaoku pasti akan meroket ke puncak. Tokoh besar seperti itu. Jika aku bisa dekat dengannya, maka aku tidak perlu berpura-pura dengan pengecut 3 menit, Zhao Zifeng. Ketua akan segera tiba. Keamanan, pasang penghalang. Pak Wu, sudah selarut ini, dan Wang Wei dari departemen kita masih belum datang. Jika kita tidak menghukum orang seperti dia, ketua baru mungkin akan menyalahkan kita. Belum datang? Belum datang, ketua sudah mau tiba. Apa dia harus menunggu dia? Apa-apaan? Betul. Pak Wu, Wang Wei ini hanya sampah. Saya sarankan kita pecat dia langsung. Pecat dia? Pak Wang, berani sekali kamu. Presiden Lin, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Kau tahu yang kau lakukan. Kau mau aku umumkan? Presiden Lin, kau tidak bisa bicara seperti itu. Apa yang kulakukan? Wang Hao, cari alasan untuk pecat Wang Wei besok. Nanti ada untungnya untukmu. Pak Zhao, tunggu saja. Aku akan pastikan semuanya beres. Direktur Penegakan Hukum Donghai. Ini Liu Lichun. Siapa Wang Wei? Saya terima laporan. Untuk menangani Wang Wei dari grup di Hao karena menggelapkan aset besar dan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dalam kejahatan ekonomi. Heran, Wang Wei belum muncul.
Jadi dia kabur untuk menghindari hukum. Untung aku putusin dia duluan, kalau enggak, aku pasti ikut terseret. Pak Liu, saya rasa Anda mungkin salah paham. Sebenarnya, Wang Wei. Cukup. Saya tidak langsung menangkapnya. Itu sudah menunjukkan rasa hormat pada Anda, Presiden Lin. Saya menegakkan hukum secara adil, dan saya ingin lihat siapa yang berani menghalangi saya. Ketua sudah datang. Ini. Bukankah ini Sekretaris Liu Rumei yang bekerja untuk Pak Wang? Wah, aku cuma lihat dia di TV sebelumnya. Aku nggak nyangka aku bisa lihat dia langsung, sosok penting ini. Orang yang bisa bikin Liu Rumei buka pintu sendiri, pasti itu yang baru diangkat. Tuan muda dari ibu kota, kan? Wang Wei. Kok bisa si bocah ini? Tidak mungkin. Gak mungkin. Dia terlalu tua. Tepat. HMPH, ketua baru kami tidak tertarik mengurus tugas-tugas yang membosankan ini. Semua urusan dilimpahkan sepenuhnya kepada Pak Wang. Kamu duluan yang mencoba menyembunyikan identitas, apa yang kamu pikirkan? Sudah kubilang. Jadi, Wang Wei itu hanya antek rendahan Nona Liu. Dia cuma beruntung bisa menempel pada ketua baru. PFTT. Ketua Wang? Dia cuma laki-laki simpanan, cuma tampang doang. Kamu bilang apa tadi? Beraninya kamu menghina ketua baru? Mau berantem? Sial. Apa sih, si Wang ini beneran naik dari miskin jadi kaya? Jangan-jangan. Aku sudah buang kesempatan mendekati ketua baru. Gak mungkin. Aku harus merebut Wang Wei kembali. Pak Wang, ini Pak Wu, manajer umum grup di Hao. Mulai sekarang dia akan jadi bawahanmu. Ketua Wang, apapun yang Anda butuhkan, bilang saja. Silakan masuk, Ketua Wang. Manajer Zhao, ikut aku perlu bicara denganmu. Pak Ketua Wang, saya salah. Tolong, lepaskan aku seperti aku tidak berarti. Aku tahu kamu akan menyesali ini. Zhao Zifeng. Terlambat untuk itu sekarang, menurutmu? Bukankah kau mau memecatku? Membuatku terlihat buruk? Manajer umum Wu. Pecat Zhao Zifeng. Dan hentikan semua urusan bisnis dengan keluarga Zhao. Paham? Tidak masalah. Apapun kata Anda, Pak Ketua Wang. Om Liu, aku selalu baik padamu. Tolong selamatkan aku. Keluar. Kalau mau mati, jangan seret aku. Berapa nyawa yang kau punya? Melawan Pak Ketua Wang, kau hampir membuatku ikut mati. Wang Wei, sayang, aku ditipu oleh Zhao Zifeng, ular itu, bukan niatku. Bisakah kau memaafkanku? Oh, Wang Wei, kau selalu ingin tidur denganku, kan? Malam ini, aku akan lakukan apapun yang kau mau. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Oh, dan, aku baru belajar beberapa trik dan posisi baru. Mau coba? Dasar jalang. Hari ini benar-benar sepadan. Benar-benar membuka mata. Su Lili? Kau? Bikin aku muak sekarang. Keluar. Seseorang, bawa dia keluar. Akting yang hebat. Penipu itu sudah memperdaya kalian semua. Ini Tuan Sun, putra sulung grup Tiansheng. Katanya grup Tiansheng memiliki dukungan di ibu kota. Dia benar-benar Tuan Sun dari grup Qiangsheng. Kenapa dia ada di sini hari ini? Kudengar Tuan Sun suka Lin Ruobing. Dia pasti datang karena dia. Hadirin sekalian, saya tahu pewaris asli keluarga Wang. Dia sudah di luar negeri. Dia pasti bukan pecundang ini. Pangeran Del, dari grup Del di luar negeri, akan datang ke Donghai untuk berinvestasi. Dia adalah bawahan pewaris asli Wang.
Besok, keluargaku akan mengadakan jamuan sambutan untuknya. Lalu, penipu ini tidak akan bisa mempertahankan aktingnya. Perusahaan bawahan saya, Grup Dell, ku dengar, di bawah ayah saya, memang ada anak perusahaan seperti itu. Sun Xiaofeng dari perusahaan lama di Donghai, tuan muda grup Qiangsheng. Sedangkan Wang Wei, dia datang entah dari mana. Jadi sepertinya Tuan Sun lebih kredibel. Mungkinkah ketua Wang benar-benar palsu? Sudah kubilang, pecundang Wang Wei ini pasti bukan anak orang terkaya. Wang Wei, kamu memang pecundang tak berguna seumur hidup, untungnya aku tidak tertipu olehmu. Sun Xiaokong, apakah kau yakin ingin melawan keluarga Wang? Liu Rumei, orang-orang menghormatimu hanya karena keluarga Wang. Kamu tidak lebih dari sekretaris rendahan. Kamu berani menyuruh-nyuruh aku? Bodoh. Lagi pula, kamu begitu membela pecundang sialan itu. Jangan-jangan kamu diam-diam berselingkuh dengannya? Astaga, atau dia boneka yang kamu pasang hanya untuk menjarah kekayaan keluarga Wang? Oh, wanita kejam. Oh, begitu. Tidak kusangka Liu Rumei punya maksud tersembunyi seperti itu. Kurang ajar. Baiklah. Kenapa repot dengan orang rendahan ini dan membuat ribut besar? Hei, kamu penipu, berani menggurui aku? Aku punya 100 cara untuk menghancurkanmu. Wang Wei itu penipu dan miskin. Dia pantas diinjak-injak. Pak Wang itu miskin? Kalian semua buta. Pengawal. Pakai kotak hanya untuk sedikit uang? Menurutmu itu tidak konyol? Ruobing, kenapa kamu terus membela Wang Wei? Aku tidak percaya. Aku tidak pernah takut pada siapapun dalam adu kekayaan. Apapun yang dia tawarkan, akan aku gandakan 100, 1000 kali lipat. Sun Xiaokong, apa kamu yakin? Kalau tidak, kamu akan mempermalukan diri sendiri. Aku, Presiden Qiangsheng Group, tidak mampu? Pak Wang, ini kartu kaisar spesial Anda. Ditambah berlian dan emas, total nilainya beberapa miliar. Miliaran? Bagaimana mungkin? 100 kali miliar adalah 100 miliar. Kartu atau tunai? Masa sih? Pasti palsu. Menghitung semua aset tetap keluarga kami. Meski kami jual semua, kami tak sanggup beli sedikit pun. Haha. Jadi, Tuan Muda Sun yang hebat itu mau mengelak? Uang receh ini tidak berarti bagi keluarga Sun Donghai kami. Tapi aku tak akan berikan padamu. Kamu, bisa apa? Badut. Di jamuan sambutan untuk Pangeran Del besok, sampah tak berguna. Jika kau berani datang, aku akan hancurkanmu total. Maka, kau akan jadi bahan tertawaan Donghai. Cukup, anak tak tahu terima kasih. Minta maaf sekarang. Ibu, kenapa ibu di pihaknya? Baiklah, Tante. Ruobing melakukan semua ini untukku hari ini. Demi dia. Jamuan sambutan besok, aku pasti datang. Membuktikan jati diri asliku. Nah, ingat kata-kataku. Aku akan menunggu. Zhao Xiao, ini semua salah paham. Sebenarnya, aku selalu menyimpanmu di dalam hatiku. Anjing. Malam ini aku akan menghajarmu. Dan satpam brengsek itu, Wang Wei. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya. Zhao Xiao, kamu mau bunuh Wang Wei? Sebenarnya simpel banget. Setahuku, Wang Wei punya adik perempuan. Katanya dia cacat. Di pesta sambutan besok, Wang Wei, si brengsek itu, pasti akan membawa adik cacatnya ke pesta. Lalu yang perlu kamu lakukan hanyalah ide bagus. Besok, aku akan memberi pelajaran pada kakak beradik itu. Ketua Wang. Aku ingat Del Group juga anak perusahaan ayahku, kan? Betul. Kebetulan dia di Donghai akhir-akhir ini, kan? Bapak mau ketemu dia? Baik, atur jadwalnya. Oke. Pangeran Del, siapa yang kita temui sampai kita buru-buru begini? Diam. Orang yang saya temui adalah pewaris sejati keluarga Wang, penerus selanjutnya. Kalau kita menyinggungnya, kita berdua tamat.
kamu tunggu aku di pintu masuk. Pak Wang. Kamu terlambat 1 menit, DR. Pak Wang, maaf, mohon maafkan saya kali ini. Ku dengar Sun Xiaokong mengadakan jamuan sambutan besar untukmu. Pak Wang, mereka melakukannya sukarela. Jika Anda tidak senang, saya akan suruh keluarga Sun batalkan jamuan itu. Ah, tidak perlu dibatalkan. Saya akan pergi ke jamuan itu. Ah, kamu sendiri yang pergi? Sebarkan kabar bahwa saya akan hadir di jamuan itu, dan buatlah heboh, buatlah meriah. Ini tugas pertama yang saya berikan padamu, DR. Jangan mengecewakan saya. Saya mengerti. Saya akan lakukan sekarang. Mas Wang, kamu semakin anggun. Aku hampir terpikat olehmu. Apa menurutmu aku cantik? Siapa yang tidak suka wanita sepertimu? Hahaha. Kalau begitu jangan lupa ujian dari Tuan Tua untukmu. Hanya yang benar-benar lulus ujian itu, aku bisa menjadi milikmu. Hahaha, hahaha. Kamu genit. Sun Xiao sangat mengesankan. Tempat jamuan sambutan saja dihias begitu mewah. Lin Ruobing. Wang Wei, sampah tidak berguna ini, kenapa dia belum datang? Jangan-jangan dia takut dan tidak berani datang? Dia akan segera datang. Lihat kamu. Apa yang kau lakukan? Kau sudah mempermalukan keluarga kita. Ibu. Tante, tenanglah. Hari ini, seseorang akan kehilangan muka, tapi bukan keluarga Lin. Wang Wei, kamu sampah yang tidak berguna. Mungkin kamu tidak berguna itu. Kamu benar-benar datang. Wang Wei dasar bocah nakal, akhirnya muncul. Kamu pasti kecewa kalau aku tidak datang, kan? Kamu, ini. Pak Wang, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kak, tunggu aku. Aku balik sebentar. Lily, kamu sudah lama tidak kesini. Mereka ngapain sama Xiao Wei? Apa aku kenal kamu? Adikmu yang berharga, Wang Wei. Apa dia tidak bilang sama kamu kalau aku sudah putus dengannya? Kalian putus? Adikmu Wang Wei itu otak udang. Dia menyinggung Tuan Muda Zhao, dan juga keluarga Sun. Kali ini, dia sudah mati. Wang Wei, satpam brengsek itu, dia bukan hanya menghina aku. Dia menyamar sebagai direktur grup di Hao. Cuma itu cukup untuk membunuhnya 100 kali. Tolong jangan sakiti Xiao Wei. Dia pasti punya alasannya. Alasan? Dia membuatku kehilangan muka. Aku bisa menggiling tulangnya menjadi debu, dan itu masih belum bisa memadamkan amarahku. Tapi dia punya kakak perempuan. Meskipun dia sedikit pincang, tapi dia lumayan cantik. Hari ini, aku akan berbelas kasih, dan biarkan anak buahku bersenang-senang. Antre, satu persatu. Kamu, ngapain? Jangan dekat-dekat. Apa yang kamu lihat? Belum pernah lihat laki-laki sama perempuan? Terus lihat, nanti ku congkel matamu. Ah. Tunggu sebentar. Halo? Pak Wang? Tentang urusan grup Zhao yang Bapak perintahkan, saya sudah mengatur semuanya. Keluarga Zhao akan segera mendengar kabarnya. Semua mitra bisnis mereka akan menarik investasi secara bersamaan. Dengan begitu, grup Zhao akan berada di ambang kebangkrutan. Oke, saya paham. Ini semua salahku hari ini. Aku membuatmu malu sekali. Kamu nggak perlu bersikap formal setiap kali. Panggil saja aku Awe mulai sekarang.
Mungkin kamu sebaiknya pulang ke tempat tante dulu? Kamu lihat sendiri bagaimana ibuku. Kalau aku bisa, aku benar-benar nggak mau kembali ke tempat yang sudah mengecewakanku begitu dalam. Sebenarnya, kamu bisa tinggal di tempatku. Sebenarnya, kakakku Wang Xinlan, dia orang yang sangat baik, kalian bisa akur? Nggak usah. Aku hanya... Jangan bergerak. Jangan bergerak. Astaga, kakakku dalam bahaya. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Mundur, jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kamu, Zhao Zifeng, kamu mencari masalah? Kamu benar-benar gila. Kak, Dia adalah Wang Wei. Aku dengar dia adalah ketua di Hao Group. Latar belakangnya sangat misterius. Pantasan dia berani macam-macam dengan Zhao. Informasimu sudah ketinggalan. Dia cuma boneka. Pembohong, hanya orang yang berani, pada orang besar, seorang satpam rendahan. Kamu lagi, satpam busuk. Wang Wei, kamu bodoh tanpa otak. Beraninya kamu memukul Tuan Muda Zhao. Wang Wei, kau sampah, berlutut dan jilat sepatuku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu, dan adikmu yang cacat, aku bilang. Tangan yang menarik rambut adikku, yang ini, kan? Wang Wei, kamu. Wang Wei, aku akan patahkan kakimu, dan jadikan kalian kakak adik yang lucu. Xiao Wei, jangan bikin masalah besar. Kita orang biasa, nggak sanggup urusan hukum. Kak, aku ikut kata kakak. Batuk. Wang Wei, bukannya kamu tadi sok jago? Kamu masih nggak berani menyentuhku, cuma gertak sambal. Haha, Zhao Zifeng, aku peringatkan kamu, berhenti macam-macam sama aku. Kamu ada waktu, urusi grup Zhao. Aku yakin kamu akan segera terima berita kebangkrutan grupmu. Omong besar. Keluarga Zhao di bawah perlindungan keluargaku. Hari ini, aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Tuan Sun, semua menunggu Anda untuk memimpin. Tuan Sun, kita nggak bisa biarkan bajingan Wang Wei lepas mudah kali ini. Wang Wei, sudah beli peti mati? Tuan Sun, hasilnya masih belum pasti. Ruobing, kamu benar-benar salah paham padaku. Aku hanya terlalu impulsif kemarin. Karena aku sangat mencintaimu. Ruobing, aku khusus menyiapkan hadiah untukmu. Maafkan aku. Ini adalah air mata bulan. Konon, kalung ini bernilai 100 juta rupiah. Sayang aku, kamu berani bilang gitu, dasar bajingan. Xiaobing, apa maksudmu? Lihat, betapa tulusnya Sun Xiaokong. Tante, ini serigala berbulu domba, dia punya maksud buruk. Apa maksudmu tidak baik? Yang kulihat cuma uang tunai. Beda sama orang lain. Katanya, hari ini mau perbaiki keuangan perusahaanku. Tapi, apa yang terjadi? Tidak ada sama sekali. Baik, aku kerjakan sekarang. Hei, Del. Kamu punya 3 menit. Bawa kontrak miliaran rupiah dan hadiahnya ke sini. Kali ini, jangan terlambat lagi. Pura-pura? Kamu pikir semua orang bodoh? Wang Wei, kamu kecanduan pura-pura, kan? Sungguh tidak ada harapan. Wang Wei, kukira kamu punya nyali. Ternyata kamu cuma pemarah. Aku tidak berani bicara seperti itu pada Prince Del. Apa hakmu? 3 menit. 3 menit. Saat pertama tiba, aku bicara dengan Prince Del. Setidaknya butuh 1 jam. 3 menit? Yang bener aja. Prince Del, kalau dia datang dalam 3 menit, aku akan merangkak di bawah kakimu. Kamu yang bilang? Wang Wei, kamu si imut. Kamu tidak akan bisa terus berpura-pura lebih lama lagi. Oh, jangan terlambat kali ini. Lucu banget. Kamu minta sendiri. Sekarang hadapi. 3, 2. Wang Wei, apa kamu tidak merasa mempermalukan diri sendiri sekarang? 1. Prince Del,
ada di sini. Pangeran DR benar-benar ada di sini. Dia tokoh besar yang bisa mengguncang ekonomi Laut Timur. Wang Wei, apa kau benar-benar bisa memerintah Pangeran DR? Mungkinkah dia benar-benar pewaris keluarga Wang? Wang Wei, bocah kurang ajar itu. Mana mungkin? Ini benar-benar mustahil, Pangeran DR. Kau. Anda pasti Nona Lin Ruobing. Ini hadiah dari tuan kami untuk Anda. Kami harap Anda mau menerimanya. Ini 100 tahil emas, 100 mutiara dan permata, dan untuk Anda, kontrak investasi 100 miliar dari grup Ice Phoenix. Nah, Pangeran DR, bagaimana Anda bisa datang sendiri kali ini? Jadi Nona Lin telah menarik perhatian pewaris keluarga Wang. Keluarga Lin akan naik ke posisi tinggi dan menjadi seperti burung Phoenix. Ya Tuhan. Kontrak 100 miliar. Kalau ini masuk ke perusahaanku, aku akan terjamin seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa pewaris keluarga Wang masih memiliki kasih sayang tulus untuk Nona Lin. Hadiah ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ini bukan apa-apa. 3 hari lagi, konferensi pemegang saham bisnis akan diadakan di Laut Timur. Tuan saya secara khusus memerintahkan untuk merekomendasikan Nona Lin sebagai ketua puncak ini. Wang Wei, ini. Ambillah, Ruobing. Kenapa ragu pada kesempatan sebesar ini? Tapi, Oh. Anakku sayang, hadiah dari pewaris keluarga Wang ini, jangan bodoh, ambil. Pikirkan, keadaan perusahaan kita sekarang. Nona Lin, tenang saja dan ambillah. Ini adalah tanda terima kasih tuan kami. Jika Anda tidak mengambilnya, saya tidak bisa melapor, Anda tahu? Ambillah, Ruobing. Ini bukan bom waktu. baik. Aku ambil. Meskipun aku sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan Wang, itu tidak berarti aku menerimanya. Nona Lin, tenang saja dan ambillah. Saya yakin, begitu Tuan Muda Lin tahu, dia tidak hanya tidak keberatan, dia malah akan sangat senang. Baguslah. Ngomong-ngomong, Pangeran DR, seseorang telah meniru pewaris keluarga Wang. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Siapa yang begitu berani? Siapa lagi? Ini, bocah itu. Pada upacara serah terima CEO grup Dihao, dia meniru pewaris keluarga Wang. Bukti sudah jelas. Kakakku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Kalian berdua benar-benar saudara, ya? Yang satu cacat, yang satu pecundang tak berguna. Di depan banyak orang penting, kalian masih menggonggong. Tidak bisa diam? Wang Wei, kamu memang ada-ada saja. Bukankah kamu yang dulu menyuruhku berlutut dan minta maaf pada adikmu? Aku menunggu. Orang rendahan ya tetap rendahan. Kamu tidak akan pernah jadi orang terhormat seumur hidupmu. Sun kecil, jangan bicarakan itu sekarang. Pertama, bicarakan taruhan kita. Sekarang DR sudah di sini. Jadi, masih mau teriak? Kamu tidak merasa seperti badut? Hah? Tuan Sun yang hebat, mencoba mengelak dari kesepakatan? Haha. Tidak usah terburu-buru. Sudah kubilang, aku akan menghancurkan reputasimu. Dan, aku menepati janjiku. Pangeran DR. Wang Wei telah berpura-pura menjadi pewaris Wang. Dia tidak termaafkan. Beri perintah. Aku akan segera mengurusnya. Xiaobing, kamu tidak boleh terlibat dalam urusan keluarga Wang. Kamu tidak mampu ikut campur. Aku tahu, tapi Wang Wei baik padaku. Bagaimana aku bisa diam saja melihatnya mati? Pangeran DR, Wang Wei adalah temanku, aku bisa bersaksi. Dia tidak pernah mengaku sebagai pewaris Wang, semuanya adalah fitnah Sun Xiaokong. Li Ruobing, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir beberapa kata bisa meyakinkan temanku Pangeran DR? Kamu tidak layak. Sun, kamu menarik. Oh, Pangeran DR, Anda terlalu baik. Kita semua teman, tidak perlu formal. Aku tahu, ibu kota kerajaan menghargai tata krama. Tenanglah, setiap kataku benar.
Ini memalukan bagi kami di Donghai, karena penipu seperti Wang Wei sampai mempengaruhi Anda dan Tuan Wang. Oh, jangan khawatir tentang aku. Diam. Minta maaf pada Tuan Wang sekarang juga. Sekarang juga. Segera. Pangeran DR, meskipun Tuan Wang menyukai Lin Ruobing, Anda tidak perlu bertindak seperti ini. Apa yang kukatakan tidak penting? Xiao Sun, bukankah sudah waktunya menepati janjimu? Wang Wei, jangan kira hanya karena kamu bergantung pada Lin Ruobing, kamu bisa. Baiklah. Aku akan berlutut. Cukup, keluar. Wang Wei, penghinaan yang kuderita hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Tunggu saja. Hei, Xiao Zhao, mau kemana? Wang Wei, mau apa kau? Sudah kubilang. Siapapun yang menghina kakakku, akan kubuat mereka, di depan semua orang, berlutut dan minta maaf padanya. Jangan keterlaluan. Kau hanya mengandalkan Lin Ruobing di belakangmu, hidup dari perempuan, hah? Keterlaluan? Saat kau bawa orang untuk menghina kakakku, kenapa dulu tidak bilang keterlaluan? Berlutut, minta maaf. Kau ingin aku minta maaf pada orang cacat? Kau lebih baik bunuh aku. Aku tidak akan minta maaf. Mau apa kau? Xiao Wei, mungkin sebaiknya kita lupakan saja. Aku tidak apa-apa. Kak, orang yang lemah akan ditindas. Saat berhadapan dengan sampah yang menindas yang lemah, kau tidak boleh lemah hati. Xiao Zhao, sepertinya kau belum sepenuhnya paham situasi keluarga Zhaomu. Wang Wei, kau mau menakut-nakuti siapa? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Orang macam apa yang kau sakiti di luar? Kau buat semua mitra kita menarik investasi mereka. Sekarang pergilah ke sana dan berlutut serta minta maaf. Atau akan kupatahkan kakimu. Cepat. Pak, anakku telah menyinggung Anda. Dia yang salah. Harap maafkan dia, Pak. Wang Wei, Pak, Anda adalah orang yang murah hati. Ampuni aku, ampuni keluarga Zhao kami. Bersujud padaku percuma. Bersujud dan minta maaf pada adikku. Sedangkan keluargamu Zhao, itu tergantung pada sikap Zhao Zifeng. Anak durhaka, urus sendiri masalahmu. Aku salah. Maafkan aku. Mohon maafkan aku. Aku bersujud padamu. Jangan seperti ini. Aku memaafkanmu. Di mana Sulili? Keparat, berlutut. Kenapa aku harus berlutut? Aku tidak akan berlutut. Jika kau tidak berlutut, keluarga Zhao akan hancur. Kau juga akan hancur. Pikirkan baik-baik. Maaf. Aku salah. Sama sekali tidak tulus. Pak Wang Wei, kami sudah bersujud dan minta maaf. Jadi, mohon. Adikku sudah memaafkanmu. Aku tak pernah bilang memaafkanmu. Wang Wei, keparat. Kau akan mati secara mengenaskan. Nona Lin. Lalu kita bertemu di konferensi Ekuitas Donghai tanggal 30. Semuanya. Hari ini, pewaris sebenarnya keluarga Wang tidak hadir. Jadi, perjamuan ini selesai. Selamat tinggal. Wang Wei, kau pewaris keluarga Wang. Benar? Xiaobing, kau terlalu tinggi menilai Wang Wei. Masa dia bisa pewaris keluarga Wang dari ibu kota? Di masa depan, kau harus lebih dekat dengan Pangeran Del. Kalau kau menggandeng pewaris keluarga Wang, kau benar-benar akan naik ke puncak. Aku tunggu jawabanmu. Nona Lin, Anda memang cantik. Pantasan banyak pria tergila-gila pada Anda, Nona Lin. Pak Qin,
Apa maksud Anda? Sun Xiaokong kehilangan muka karena Anda, tapi masih sibuk untuk Anda. Bahkan pewaris keluarga Wang pun tergila-gila pada Anda. Kudengar bahkan ketua baru di Hao Group berhubungan dengan Anda. Haha, Nona Lin, apa saya harus memanggil Anda femme fatale, atau Anda memang begitu hebat? Pak Qin, Anda tidak perlu bersikap sinis seperti itu. Saya tahu kenapa Anda ke sini. Jika saya bisa menjadi presiden, saya beruntung. Jika tidak, saya tidak akan mengeluh. Karena kita sudah terbuka, saya akan terus terang. Saya yang akan menjadi presiden. Grup di Hao dapat dagingnya, setidaknya beri kami kuahnya. Saya peringatkan Anda, Nona Lin, sebaiknya Anda mundur dari jabatan presiden. Lagi pula, saya tidak akan bersikap lunak pada wanita. Pak Qin, Ketua Wang Wei dari di Hao Group dan manajer umum Wu Dalang sedang berkunjung mereka di bawah. Silakan sambut mereka. Baik. Kau manajer umum di Hao Group, tapi kau minum, judi, dan main perempuan setiap hari, punya utang banyak, dan aku harus membereskan kekacauanmu. Tidak bisakah kau bersikap seperti orang baik? Tapi, acara penyambutan terakhir lumayan bagus. Kali ini, sejujurnya, membantumu adalah hal minimal yang bisa kulakukan. Terima kasih, Ketua Wang, masalah ini memang salah saya. Itu masalah kecil. Sekarang, yang saya maksud, yang utama adalah, kita harus membuat Ruobing diangkat sebagai Presiden Kongres Perdagangan. Berhenti, Wu Dalang, kau datang pinjam uang lagi? Apa kau punya janji? Asal masuk saja. Siapa bilang padamu aku datang pinjam uang? Aku bilang padamu, orang di sampingku adalah Pak Wang Wei dari grup di Hao. Kalau ada urusan, bicara sama Presiden Qin. Jadi, Wang Wei, ya, namamu sudah terkenal. Kamu satpam pemburu duit yang jelek. Sampah tidak diterima di sini, keluar. Dalang. Alamatmu benar? Aku seperti aku masuk ke dalam kawanan anjing gila. Ada anjing gila menggonggong terus? Mak Gao, Pak Wang kami suka bercanda. Jangan tersinggung. Kamu. Grup Wan Hao bukan tempat untuk pecundang tak punya uang. Liu Rumei nggak di sini, kamu mau masuk? Kamu punya uang? Jadi uang tiket masuk ke grup Wan Hao. Sekarang paham? Ini. Boleh saya masuk sekarang? Silakan, lewat sini. Sebelum kamu tahu kekuatan sebenarnya seseorang, sebaiknya jangan meremehkan mereka. Wang Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Saya ke sini untuk urusan bisnis dengan Qin Wan Hao. Yo, jadi ini dia ketua palsu grup di Hao, Wang Wei, ya? Anak bawang. Kalau ini soal utang Wu Dalang, maka tidak ada yang perlu dibahas. Kami kesini hari ini bukan hanya untuk uang. Qin Wan Hao, aku ingin kamu mundur dari pencalonan ketua Kamar Dagang. Karena kali ini aku akan mendukung penuh Lin Ruobing. Menarik. Boneka tak berharga sepertimu berani memintaku mundur? Sepertinya kamu mencari masalah. Qin Wan Hao, aku wajib mengingatkanmu. Sebelum persaingan yang adil dimulai, semoga kita bisa sama-sama menjaga muka, sehingga ketika semuanya terbuka, tidak akan terlalu memalukan jika kamu kalah. Haha, kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Konyol. Mau bertaruh? Posisi ketua kamar dagang, yang paling penting, tidak lain adalah total nilai asetmu, kan? Pendapatmu, Ketua Qin? Ada lelang besok. Jika kamu bisa memenangkan tawaran untuk item lelang terakhir, hati alam semesta, bukan cuma aku akan mundur sukarela dari pencalonan,
Aku bahkan akan berlutut di sini jika kamu mau. Tapi, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, aku tidak hanya akan membuatmu berlutut dan minta maaf di sini. Grup di Hao-mu. Aku, Wan Hao, akan ambil alih juga. Qin Wan Hao, aku akan membuatmu kalah dengan adil. Sebelum itu, berani menandatangani kontrak taruhan sebagai bukti? Haha, baiklah. Kesepakatan seperti itu, aku, Qin, tidak bisa minta lebih. Mei Li, siapkan kontrak untuk Pak Wang. Baik. Setelah kontrak ditandatangani, kamu, si manis, tunggu saja berlutut dan panggil aku kakek, lalu serahkan grup di Hao-mu kepadaku. Qin Wan Hao, ini urusan antara kamu dan aku. Jika kamu menyeret Wang Wei ke dalam ini lagi, aku akan menjatuhkan kita berdua. Kamu tidak layak. Ingat, bawa uang yang cukup ke lelang besok, Ketua Wang. Hemfo. Wang Wei, terima kasih. Tapi Qin Wan Hao itu kejam. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku, apalagi untuk Di Hao. Ruobing, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Qin Wan Hao yang remeh itu, tidak bisa apa-apa padaku. Terima kasih, sungguh. Kamu pria yang bisa kuandalkan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang wanita Sulili itu pikirkan. Hadirin sekalian. Kontrak di tanganku ini adalah antara aku dan grup Di Hao, yaitu Ketua Wang Wei Perjanjian Taruhan. Wang Wei dan aku, siapapun yang memenangkan hati alam semesta hari ini, memenangkan taruhan ini. Selanjutnya, jika aku kalah, aku secara sukarela mundur dari pemilihan Ketua Asosiasi Saham Perdagangan dalam 3 hari. Dan jika Wang Wei kalah, dia harus tanpa syarat mentransfer semua ekuitas grup Di Hao kepadaku, grup Wan Hao. Aku minta kalian semua menjadi saksi hari ini. Baru saja menjabat, dan dia sudah berani melawan Qin Wan Hao? Dia bodoh atau berani? Semua orang tahu. Wang Wei ini dulu cuma satpam. Tapi dia dekat sama Liu Lumei. Dan dari orang biasa jadi besar. Dia masih muda dan gegabah. HMPH. Melawan Pak Qin, satpam busuk Wang Wei itu, dia akan mati mengenaskan. Langsung ke Heart of the Universe. Waktu Ketua Wang kita sangat berharga. Ini kalung terkenal di dunia yang disebut Tears of the World, satu-satunya Heart of the Universe, harga awal 50 juta. Wow, pantas jadi kalung nomor 1 dunia. Sesuai namanya. Siapa yang bisa kasih aku kalung ini? Aku lakukan apa saja. 60 juta. 65 juta. 70 juta. 70 juta. Ada yang lebih tinggi? 300 juta. 300 juta 1. 500 juta. 500 juta 1. Anak nakal, kau berani macam-macam sama aku? Senang? Macam-macam lagi? Aku hancurkan kau sekarang. 1 miliar. Memang, nambah $1 tiap kali itu agak membosankan. Baik, kalau begitu, kita ikuti keinginan Qin Wan Hao. Tapi aku mau tambah satu hal. Jangan bandingkan kekayaan keluargamu dengan uang jajanku. 10 miliar. Wow. Terjual seharga 10 miliar. Kamu, satpam gak berguna, bisa punya uang 10 miliar? Nggak mungkin? Sama sekali nggak mungkin. Kamu belum lihat aja, berani bilang mustahil? Gesek. Luar biasa. Ini kartu kaisar. Katanya, setiap pemegang kartu kaisar, entah punya kekayaan bersih 10 miliar. Atau punya kekuasaan besar.
transaksi berhasil. Kamu kalah. Nggak mungkin. Mustahil. Aku sudah menguasai dunia bisnis selama 30 tahun. Bagaimana aku bisa kalah sama anak ingusan? Ketua Qin. Kalah ya kalah, jangan lupa taruhan kita. Sekarang berlutut pada Ketua Wang. Gak usah berlutut. Tapi aku ingin kau mengundurkan diri secara sukarela dari slot kompetisi rapat pemegang saham. Oke? Baiklah. Aku mundur. Nona Lin. Maaf, Ketua Qin, Anda terlalu baik. Ketua Qin, kenapa kita minta maaf? Ini wilayah kita. Kalau berita bocor, mereka akan menertawakan kita grup Wan Hao. diam. Di depan umum, kau ingin aku ingkar janji dan mempermalukan grup Wan Hao. Keluar, aku tidak mau lihat kamu lagi, kamu dipecat. Keluar. Baik, Tuan Wang. Siapa Anda sebenarnya? Kalian semua tahu siapa aku. Aku hanya seorang gigolo di samping Liu Rumei, itu saja. Benar, aku dulu buta. Maafkan saya, Tuan Wang. Aku tidak berbohong pada kalian semua. Ayahku adalah orang terkaya di Daxia, Wang Jianlin. Tuan Wang, aku benar-benar kagum padamu. Tenang saja. Mulai sekarang, aku, Qin Wan Hao, dan grup Wan Hao, akan berjuang mati-matian untukmu dan tidak pernah gentar. Ikut aku, lakukan yang baik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hei Ma, Sayang, kamu di mana? Cepat pulang dan selamatkan aku. Ini. Kamu Wang Wei dari The Hao Group. Betul, aku. Nak, kamu memang berani. Kamu berani menantangku. Tanah Teluk Dongjiang, aku habiskan banyak uang untuk itu. Kamu mau membelinya dengan harga semurah ini? Tang Jinghu, Jangan kasar. Kamu akan celaka sendiri. Hahaha. Puluhan tahun di dunia ini, aku Tang Jinghu. Tidak pernah takut siapapun. Tang Jinghu, kau gila? Aku di sini untuk memberimu uang. Uang? Kau pikir aku bodoh? Tang Jinghu. Gak usah sok-sokan, meskipun kau penguasa lokal di sini, tapi sebenarnya, perusahaanmu sudah bangkrut sejak lama. Apa yang kau bicarakan? Apa aku bicara omong kosong? Kau tahu di hatimu. Kalau kau nggak bisa mengendalikan anak buahmu, mungkin aku akan pergi sekarang juga. Ku kasih kau 3 detik. 1, 2, 3, ayo. Hei, tunggu. Kau mau bantu aku bagaimana? Terlambat. Tunggu. Aku setuju jual tanah itu. Kumohon. Pak Wang. Anda bisa beli tanah di Teluk Dongjiang. Tapi aku ingin tahu, bagaimana caramu membantuku? Sangat sederhana. Saya yang kasih modal. Kamu yang kerja. Teluk Dongjiang. Untung 10 kali lipat. Itu butuh 10 miliar. Karena aku tidak punya uang sebanyak itu, aku terus merugi. Cuma 10 miliar? Untuk Tuan Muda Wang kita, itu gampang. Kalau begitu, bisakah kamu kasih saya setengah uang muka dulu? Aku sungguh
nggak kuat lagi. Aku bisa bayar kamu setengah uang muka. Tapi mulai hari ini, kamu ikuti perintahku. Pak Wang, selama kamu bisa membantuku melewati krisis ini, kamu seperti orang tua kedua bagiku. Hei, enggak usah begitu. Tapi kita bisa bersaudara angkat. Baik. Del, transfer uangnya. Uangnya sudah dikirim. Jika tidak ada masalah, kamu bisa tanda tangan kontrak di sini. Hei, kontraknya oke. Kamu benar-benar murah hati. Tadi aku keterlaluan. Kakakmu minta maaf. Hei, minta maaf terlalu berlebihan. Kak bersama, kita bekerja sama dengan baik, dan sama-sama kaya raya. Baik, bagus, sama-sama kaya raya. Tidak seperti Sun Wandao si bajingan. Dulu, dia bahkan diam-diam memintaku untuk melawanmu, Kak Wang. Oh, masalah ini sudah aku selidiki. Ayah dan anak Sun yang menyuap beberapa pemegang saham di Hao Group. Mereka ingin, pada rapat pemegang saham besok, menggunakan pembelianmu yang besar atas Heart of the Universe dan Teluk Dongjiang, menyebabkan putusnya rantai modal di Hao Group sebagai alasan untuk sepenuhnya menelan di Hao Group. Coba lagi. Kak Tang, Del, besok, kalian berdua ikut saya ke rapat pemegang saham, dan Kak Wan Hao, aku ingin lihat berapa lama keluarga Sun bisa terus pamer. Kamu dengar, ketua rapat pemegang saham ini sudah ditentukan. Dia yang mendapatkan kontrak 100 miliar dari keluarga Wang, Lin Ruobing, Nona Lin. Tentu saja aku dengar. Lin Ruobing mungkin disukai oleh pewaris keluarga Wang, tapi banyak orang berpengaruh di Donghai. Naga besar tidak akan menginjak ular kecil. Kamu di sini ngerumpi doang, nggak ada kerjaan? Jabatan Ketua Bursa Dagang, putriku. Sudah pasti. Bu, Majelis Bursa Dagang menjunjung keadilan. Jangan bikin rusuh. Urusan keluarga Lin, sejak kapan anjing kecil dan kucing ikut ngerumpi? Mereka nggak pantas. Aku kesel banget. Nona Lin, dengan dukungan pewaris keluarga Wang, hari ini jabatan Ketua Bursa Dagang ada di tanganmu. Selamat. Jangan begitu. Masih banyak orang yang mampu. Ruobing, kita sudah kenal lama. Setelah kamu jadi ketua, pastikan jaga grup Jiangsheng. Selama grup Qiangsheng mampu, aku tidak akan pilih kasih. Direktur Sun, mulai sekarang, kita akan punya banyak kesempatan kerjasama. Wang Wei, akhirnya kamu datang. Hari ini, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu lagi. Ku dengar Liu Rumei sudah keluar dari grup di Hao, tanpa Liu Rumei di belakangmu. Kamu pikir kamu siapa? Macan tutul gak bisa berubah. Wang Wei itu temanku, jaga mulutmu. Ruobing, kamu selalu membela Wang Wei. Dia pembohong. Dia menipu Liu Rumei, dan sekarang dia menipumu. Apakah Wang Wei menipuku? Aku bisa menilai sendiri. Tapi kamu terus merayu, apa maksudmu? Xiaobing. Xiao benar-benar bermaksud baik padamu. Ruobing, aku benar-benar setia padamu. Setia atau punya maksud lain? Kamu tahu jawabannya. Nona Lin, pemarah sekali. Meskipun anakku salah, dia tetap anakku, putra Sun Wandao. Soal Wang Wei, aku sudah menyelidikinya. Dia hanya anak yatim piatu. Sebelumnya, satpam rendahan. Kenapa kamu, demi orang tak berarti, merendahkan dirimu? Memang, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sun Wandao, statusmu juga tidak mulia. Wang Wei, aku tidak tahu apa yang membuatmu sombong. Jika karena grup di Hao, maka kamu salah perhitungan. Grup di Hao. Bahkan saat terburuknya, masih lebih baik dari Qiangshengmu. Hahaha, itu dulu. Sekarang di Hao hanya cangkang kosong. Kamu mungkin belum tahu, tapi grup di Hao di bawah Wang Wei akan segera bangkrut. Kudengar grup di Hao baru-baru ini telah membuat langkah besar. Sun Wandao, hari ini adalah konferensi bisnis.
Sebagai direktur grup Qiangsheng, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Apakah aku bicara omong kosong? Kamu tahu betul. Wang Wei, di lelang grup Wanhao, kamu menghabiskan 10 miliar rupiah untuk kalung mencolok dan tak berharga sebagai hadiah. Apakah itu terjadi? Tepat. Terus? Haha, semua dengar jelas. Wang Wei sendiri mengakuinya. Kita semua tahu, aset di Hao Group hanya 10 miliar rupiah, dan dia menghabiskan 10 miliar membeli perhiasan untuk diberikan. Apakah itu berarti di Hao Group tidak akan bangkrut? Katanya, Wang Wei ini cuma boneka yang dikendalikan Liu Rume. Apa dia berencana jual aset dan kabur? Serius? Wang Wei bodoh. Di Hao Group bayar untuk kalung. Kalung itu bukan milik di Hao Group. Pada akhirnya, dia tidak akan dapat apa-apa. Kamu cuma satpam jelek. Bahkan jika kamu jadi direktur, kamu tidak bisa mengelola di Hao Group. Wang Wei, kamu ditakdirkan dikalahkan olehku. Wang Wei, aku sudah merepotkanmu. Xiaobing, kamu bicara apa? Sebaiknya kamu tinggalkan si bodoh itu sekarang. Jangan biarkan dia menyeretmu ke dalam urusan ini. Bu, apa yang ibu tahu? Wang Wei membelikan kalung ini untukku. Ruobing, aku sebelumnya memang menghabiskan 10 miliar untuk kalung. Tapi dengan kekayaanku saat ini tidak ada apa-apanya. Jangan khawatir, itu sangat mudah. Wang Wei, berapa lama lagi kamu akan terus berbohong? Badut sepertimu yang mengelola di Hao Group akan menghancurkannya. Wang Wei, kamu masih terlalu hijau untuk melawanku. Terakhir kali, kamu mempermalukanku dengan menumpang nama keluarga Wang, Amang Wei. Kali ini, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Begitu? Seperti apa sebelumnya, hasil hari ini tidak akan berbeda, Wei. Kamu tak akan pernah belajar sampai terlambat. Jangan khawatir, kejutan besar akan datang untukmu. Kejutan, ya? Aku akan menunggu. Pemegang saham Feng. Wang Wei, kamu tidak layak menjadi ketua di Hao Group. Sejak kamu menjadi ketua di Hao Group, kinerja perusahaan semakin menurun setiap hari. Saya, sebagai perwakilan pemegang saham, saya secara resmi memberhentikan kamu dari posisi ketua. Ya, saya juga pemegang saham di Hao Group. Saya sepenuhnya mendukung Feng Dong. Apa yang sudah kukatakan padamu, Wang Wei? Kamu ditakdirkan menjadi satpam kumuh lagi. Tidak, tunggu. Sekarang, kamu lebih parah dari satpam kumuh. Karena sekarang kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu menuai hasil perbuatanmu sendiri. Dasar satpam kumuh. Kamu bahkan bermimpi mengelola di Hao Group. Kamu memang pantas mendapatkannya. Ya, dia, Wang Wei, seekor semut, pantas bergabung dengan lingkaran kita. Pak Feng, di Hao Group setiap tahun memberi kamu banyak dividen. Keluarga Sun, apa manfaat yang mereka berikan padamu, Adi? Sehingga kamu bertingkah seperti anjing mereka? Wang Wei, jangan asal tuduh. Loyalitasku pada di Hao Group tidak tergoyahkan. Hal-hal yang kau lakukan sudah keterlaluan. Apa yang sudah kulakukan? Wang Wei, kudengar kamu membeli Dong Jiangbei. Sebelumnya, aku memang membeli Dong Jiangbei. Apa kamu tahu apa-apa tentang bisnis? Dong Jiangbei adalah zona mati yang terkenal. Siapapun yang menanamkan uang di sana, sama saja membuang uang ke air. Bodoh sekali. Aku tidak tahu, dan aku tidak yakin, bagaimana kamu bisa mendapatkan Dong Jiangbei dari Tang Jinghu. Menurut di Hao Group, sama sekali tidak bisa menelan Dong Jiangbei. Itu masalah pelik. Wang Wei, aku pernah dengar tentang Dong Jiangbei. Kelihatannya menggiurkan, tapi sebenarnya itu jebakan. Kamu belum tertipu, kan? Wang Wei benar-benar tertipu. Jangan tertipu oleh jas ketua yang dia pakai. Tapi di dalam hati, dia hanyalah seorang tak berarti, seekor semut. Proyek Dong Jiangbei sangat besar. Bagaimana dia bisa mengerti semua liku-liku? Wang Wei, ada lagi yang ingin kau katakan? Berlutut dan mohon ampun. Berlutut? Kau tidak layak. Wang Wei, jangan lupa, kau bukan lagi ketua di Hao Group. Berani sekali kau membantahku. Aku bisa menghancurkanmu. Semudah menghancurkan semut.
Dengan aku di sini, tidak mungkin. Xiaobing, kau gila. Kau wanita yang dipilih oleh ahli waris keluarga Wang. Jangan terlibat dengan Wang Wei. Keluarga Wang akan menyalahkanmu. Indah. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Kau tahu konsekuensinya? Kau ingin aku mati? Kau ingin keluarga Lin hancur? aku, Ruobing, jangan khawatir. Dengan mereka, tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ya ampun, Wang Wei. Kau seperti kantong plastik supermarket. Kau benar-benar bisa muat banyak. Aku bilang padamu, tanpa gelar ketua di Hao grupmu, kau hanya preman kecil, mengerti? Hah? Betul, preman kecil ya preman kecil. Sekarang, turun ke tanah dan menggonggong seperti anjing. Sun Wandao, kau makan apa pagi ini? Mulutmu sangat bau. Wang Wei, kau aib bagi Donghai. Di Hao Group yang baik, kau hancurkan dalam sekejap. Kau tidak layak hidup. Pergi ke neraka. Cepat mati. Kau tidak layak hidup. Cepat mati. semua diam, jangan lupa. Aku punya kontrak senilai 1 triliun rupiah. Dan kalung Cosmic Heart, yang Wang Wei berikan padaku. Apapun yang bisa membantu Wang Wei melewati krisis ini, akan kujual semuanya jika perlu. Aku rela melakukan itu. Xiaobing, apa yang kau ocehkan? Ibu, aku tidak bicara omong kosong. Aku ingin membantu Wang Wei. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kamu bikin aku gila. Kamu mau pakai kontrak 100 miliar untuk menyelamatkan Wang Wei? Jangan lupa, perusahaan ini milikku, atas namaku. Ruobing, menyerahlah. Ibumu tidak akan setuju. Bu, tolong bantu Wang Wei. Anggap saja ini membantu aku. Aku akan lakukan apa yang ibu bilang. Setelah ini, aku tidak akan bertemu dia lagi. Dasar satpam brengsek. Apa dia pantas aku tolong? Wang Wei, aku sungguh meremehkanmu. Kamu yang bikin semua masalah ini, dan membiarkan Ruobing menanggungnya untukmu. Kamu cuma pengecut yang sembunyi di balik wanita. Haha. Brilian, sungguh brilian. Ayah dan anak Sun benar-benar bekerja keras untuk menjebakku. Mereka benar-benar tidak setengah-setengah. Wang Wei, di saat seperti ini, kamu masih bisa tetap tenang. Aku harus akui, aku terkesan. Tapi siapapun yang berani melawan keluarga Sun, aku akan membuat mereka ingin mati. Ini baru langkah pertamaku. Ini hanya langkah pertama. Oh, jadi ada langkah kedua? Kalau begitu aku penasaran, trik baru apa yang bisa kau mainkan? Buka matamu dan lihat. Hadirin sekalian, sejujurnya, keluarga Sun kami telah berhasil mengamankan proyek Danau King Shui. Itu proyek senilai 5 miliar. Grup Qiangsheng ini benar-benar naik daun. Betul. Grup Qiangsheng akan segera naik daun. Grup Qiangshengku akan menjadi grup nomor 1 di Donghai. Aku pikir aku akan menjadi ketua kamar dagang. Kamu pasti tidak akan menolak, kan? Haha. Kamu akhirnya menunjukkan sifat aslimu, Sun Wandao. Jadi, kaulah yang selama ini paling licik untuk kursi kamar dagang. Meskipun kau tahu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Saya akan menyatakan sikap saya. Saya setuju dengan Ketua Sun, menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perdagangan. Kami sudah membahasnya. Kami semua setuju Ketua Sun menjadi Ketua Asosiasi Perdagangan. Saya setuju. Saya juga setuju. Kalau begitu, saya tidak akan mengecewakan kalian. Demi masa depan komunitas bisnis Donghai, saya akan memberikan yang terbaik. Hebat, hebat. Mari kita sambut dia. Sungguh keluarga Sun yang baik. Berani kau mengkhianati kami dan merebut posisi putriku. Aku akan melawanmu. Kurang ajar. Aku sudah terlalu baik padamu. Percayalah, dalam sekejap aku bisa menghancurkan keluargamu. Bicara besar? Apa kau lupa bahwa aku adalah pewaris keluarga Wang dan ketua asosiasi perdagangan yang ditunjuk? Pewaris keluarga Wang? Dia jauh di luar negeri. Ular lokal selalu menang. Saat dia tahu, aku sudah mengamankan posisi ketua. Ruobing, keluarga Sunku sedang naik, sudah tak terbendung. Asal kau setuju menikah denganku, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di Donghai. Benarkah? Tapi, kau menjijikkan. Sun kecil. Lupa pelajaran sebelumnya, ya? Wang Wei, kau bukan lagi ketua grup di Hao. Kau tidak lebih dari seekor anjing, mengerti?
Sekarang berlutut dan mohon ampun. Haha. Meskipun aku bukan ketua grup, aku masih bisa menjatuhkanmu. Wang Wei, dasar bajingan. Sekarang kau sendirian dan tak berdaya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Ayo kejar aku. Hadapi aku. Hahaha. Siapa bilang Tuan Wang sendirian dan tak berdaya? Saya, Qin Wanhao, di sini. Aku akan melakukan segalanya untuk membantu Pak Wang. Qin Wanhao, kau menentangku? Siapapun yang menyakiti Pak Wang adalah musuhku. Qin Wanhao, kau tokoh besar di Donghai. Bagaimana bisa kau begitu buta membela Satpam Murahan? Satpam Murahan? Sun Wandao, aku pikir kaulah yang buta. Hari ini, aku membela Pak Wang. Qin Wanhao, kau cari masalah. Jangan kira aku tak bisa menyentuhmu. Aku ketua Majelis Pemegang Saham Perdagangan. Jadi selama ini, untungnya, aku bertemu Pak Wang. Kalau tidak, aku sudah dibodohi olehmu. Qin Wanhao, peringatan terakhir, melawanku sama dengan bunuh diri. Kau melakukan ini demi Satpam Murahan? Kau rela kehilangan grup Wanhao-mu? Cepat bergabung denganku, dan aku masih bisa memberimu jalan keluar. Kau meremehkanku, Sun Wandao. Aku tidak takut bilang padamu. Aku selalu berpihak pada Pak Wang. Kalian semua gila. Ayah, berhenti bersikap baik pada mereka. Mulai sekarang, batalkan semua kerjasama dengan grup Wanhao. Hari ini kau harus tunjukkan otoritasmu. Qin Wanhao, aku tidak ingin putus denganmu, tapi kau memaksaku. Menyalahgunakan jabatan sebagai ketua majelis pemegang saham, kau tidak tahu malu. Aku menjadi ketua majelis pemegang saham justru untuk ini kan? Jangan mengajariku soal moral. Orang bijak tahu kapan harus merunduk. Melawan ketua Sun tidak akan berakhir baik. Yang tidak tahu kapan harus merunduk adalah kamu. Kau pengkhianat. Wang Wei, kau hanya Satpam Murahan. Berani kau mengajariku? Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Aduh, Bos Hu. Aku benci pengkhianat sepertimu. Bocah kurang ajar. Bos Hu, bagus. Pak Sun, kau harus membantuku. Aku melakukan semua ini untukmu. Bos Hu, apa ini sandiwara yang kau peragakan? Wang Wei adalah saudaraku. Siapapun yang macam-macam dengannya adalah musuh bebuyutanku. Aku benar tentangmu. Pantas saja, Pak Wang. Wang Wei ini hanyalah satpam rendahan. Sudah cukup buruk Qin Wanhao membelanya. Tapi bahkan Bos Hu memanggilnya saudara. Ada apa ini? Bos Hu, jangan tertipu oleh Wang Wei. Dia hanyalah satpam rendahan yang sukses hanya dengan memanfaatkan wanita. Diam. Apa yang kau lakukan? Dasar bocah nakal, siapa yang suruh kau bicara? Kau perlu mendidik anakmu. Hei, jangan biarkan dia begitu tidak sopan. Bos Hu, kau melampaui batas hari ini. Oh, apa yang kau mau? Tang Jinghu, jangan kira aku tidak tahu, kau hanyalah harimau kertas sekarang. Asetmu sudah lama dikuras oleh Teluk Dongjiang. Uang yang kau beri pada anak buahmu bulan lalu, uang itu dipinjamkan? Hahaha. Maka itu akan menjadi harimau ompong. Bu, jangan ngomong sembarangan. Wandao, informasimu tampaknya agak ketinggalan. Kakak Tang sudah mengurus semuanya. Wang Wei, kau tidak berhak bicara. Tang Jinghu terlilit utang. Siapa yang bodoh mau menutupinya? You. Permisi, semuanya. Akulah si bodoh itu. Dr. Wangzi, apa yang Anda lakukan di sini? Bagaimana kalau aku tidak datang, rapat pemegang saham akan kacau balau karena dirimu. Dr. Wangzi, saya ibu dari Lin Ruobing, Liu Guifen. Ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Oh, Anda Ibu Nona Lin? Ada keperluan apa? Katakan saja, aku akan urus untuk ibu. Itu dia, dengan kekuasaan keluarga Sun, memutarbalikkan fakta. Anda harus membela saya. Der Wangzi, Sun Wandao menggunakan posisinya sebagai kepala keluarga Sun untuk menindas orang lain. Tolong selidiki hal ini. Nona Lin, Anda terlalu baik. Guruku berkata, urusan Anda adalah urusanku. Sun Wandao, kamu berani sekali.
Kamu berani melawan keluarga Wang? Hei, DR Wangzi, jangan salah sangka. Mana berani kami tidak menghormati keluarga Wang. Semua karena Wang Wei. Wang Wei menyebabkan grup Dihao bangkrut, yang merupakan kerugian besar bagi ekonomi Donghai. Ayahku ingin menghukum Wang Wei, tapi Ruobing terus mencegahnya. Ya, ayahku terpaksa untuk sementara menjadi ketua asosiasi pemegang saham. ya. Der Wangzi, begitulah keadaannya. Tolong lihat kebenarannya. Hari ini aku lihat betapa tidak tahu malunya. Tuan Hu, Anda benar. Aku belum pernah lihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tebal muka. Kamu pikir masih ada yang percaya kebohonganmu? Sun Wandao, kalau aku jadi kamu, aku akan berlutut dan memohon ampun. Wang Wei, dasar satpam bau. Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Cukup. Ayah, kamu nggak apa-apa? Der Wangzi, biar aku jelaskan. Sun Wandao, kamu berani tidak menghormati pewaris Wang? Aku ambil kembali proyek Clearwater Lake, dan akan menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Qiangshengmu. Wang Wei, kamu yang salah kan? Hei, kamu bilang ini mencari masalah? Sekarang, apa kamu masih butuh aku berlutut dan minta ampun? Wang Wei, jangan sombong. Kamu cuma beruntung, kamu cuma satpam rendahan. Aku tidak pernah menganggapmu serius. Kalau bukan karena Ruobing, sudah lama aku menghabisimu. Tidak tahu malu. Tapi, karena kalian semua kepingin mati, aku tidak keberatan memusnahkan keluarga Sun. Memusnahkan keluargaku? Bahkan pewaris asli Wang di Jingdu nggak akan berani ngomong begitu. Aku bilang, keluarga Sun punya hubungan dengan keluarga Lin di Didu. Pantasan Sun Wandao begitu percaya diri. Keluarga Lin di Didu adalah keluarga super yang menyaingi keluarga Wang. Terus? Wang Wei, kita lihat. Nak, ayo pergi. Stop. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Apa aku bilang kau boleh pergi? Wang Wei, mau, apa lagi? Xiao Sun berlutut. Minta maaf. Wang Wei, gak mau. Ini hukumanmu. Kalau kau tidak berlutut, tidak ada yang pulang hari ini. Pak Wang sudah bicara, lakukan saja apa katanya, atau apa kau benar-benar ingin aku menghapus perusahaan Qiangsheng? Wang Wei, kami didukung keluarga Lin dari ibu kota. Jangan keterlaluan. Biarpun keluarga Lin datang, tetap tidak masalah. Xiao Sun, berlutut. Aku berlutut. Wang Wei kau. Berlutut di sini. Mulai sekarang, keluarga Sun kami dan kau Wang Wei. Musuh. Selamanya. Keluarga kita sudah menjadi musuh bebuyutan selamanya. Hari ini juga tidak berbeda. Nak, ayo pergi. Pak Feng, giliranmu. Pak Wang, mohon maafkan saya. Saya benar-benar salah. Maafkan kau? Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Korupsi dan suap. Kekuasaan demi keuntungan. Hal-hal yang merugikan grup Dihao kau sudah banyak melakukannya, kan? Kau akan membusuk di penjara. Penjaga. Keluarga Sun benar-benar meremehkan Wang Wei. Mereka mencoba mempermalukannya, tapi malah jadi malu sendiri. Mereka benar-benar menembak kaki mereka sendiri. Menurutku tidak begitu. Wang Wei masih terlalu muda. Orang tua sering bilang, Wang di utara, Lin di selatan. Itu menunjukkan betapa kuatnya keluarga Lin dan keluarga Sun. Menyinggung keluarga Lin, itu benar-benar akhir. Masuk akal. Awei, ku dengar keluarga Lin sangat kuat di ibu kota. Kalau mereka benar-benar berhubungan dengan keluarga Sun, kamu harus hati-hati. Ruobing, jangan khawatir. Bahkan jika mereka bersekongkol, keluarga Lin tidak ada artinya bagiku.
Saya sangat mengagumi kemampuan Anda, Pak Wang. Jika ada yang perlu, bilang saja. Saya akan bantu semaksimal mungkin. Mas, sama. Kalau butuh apa-apa, bilang. Terima kasih atas bantuan kalian hari ini. Aku akan ingat ini. Hahaha, Mas, kamu terlalu sopan. Kita keluarga, tidak perlu formal. Semua beres hari ini. Saya pamit dulu. Saya juga pergi. Xiaobing, ingat posisimu. Kamu sekarang ketua kamar dagang. Semua CEO mengawasimu. Wang Wei, sebaliknya, jabatan ketuanya sudah dicabut. Sekarang, aku tidak akan biarkan kamu menemuinya lagi. Bu, kenapa ibu keras kepala? Wang Wei, sebaiknya kamu tahu diri. Jauhi Xiaobing, demi kebaikanmu sendiri. Bu, suatu hari, ibu akan setuju. Aku dan Ruobing bersama. Mimpi saja. Wang Xiao, Mei, kapan kamu pulang? aku baru pulang dan langsung menemuimu. Aku mungkin pergi, tapi aku selalu mengawasimu. Lihat dirimu, di kepalamu itu pasti ada niat buruk. Sama sekali tidak. Hahaha. Kali ini aku kembali. Aku bawa 2 kabar. Mei, ceritakan. 1 kabar buruk dan 1 kabar baik. Kabar baiknya, Tuan Wang tua akhirnya angkat bicara. Jika kamu berhasil mengerjakan proyek Teluk Dongjiang dan menjadikan grup Dihao sebagai grup nomor 1 di Donghai, maka kamu akan menjadi ahli waris pertama keluarga Wang. Bagaimana dengan kabar buruknya? Kabar buruknya, keluarga Sun sudah terhubung dengan keluarga Lin. Dan aku juga dengar bahwa Lin Chu sudah tiba di Donghai. Kamu harus berhati-hati. Apa lagi yang harus aku perhatikan? Mei pasti akan buat rencana untukku, kan? Aku akan bantu kamu, adik. Tapi, untuk proyek Teluk Dongjiang, apa rencanamu? Sebenarnya aku punya rencana yang cukup bagus. Yang bisa mengubah proyek Teluk Dongjiang dari 10 kali lipat menjadi 100 kali lipat. Beneran? Kalau itu benar, maka grup Dihao pasti akan menjadi grup nomor 1 di Donghai. Semua siap, tinggal bagian terakhir. Tapi aku tidak tahu di mana mendapatkan angin timur itu. Ceritakan padaku, aku bisa bantu kamu, adik. Aku perlu bertemu dengan wali kota Teluk Dongjiang. Lalu aku perlu mengajukan permohonan untuk izin reklamasi perairan dangkal Teluk Dongjiang. Aku tidak terlalu kenal dengan wali kota-kota Donghai. Tapi ada seseorang yang bisa bantu kamu. Siapa? Kekasihmu, Lin Ruobing. Saat Lin Ruobing menjadi talenta muda di Donghai, wali kota memujinya. Aku tidak tahu Ruobing punya kemampuan seperti itu. Aku benar-benar beruntung. Lihat kamu, sombong banget. Aku iri banget. Bukan begitu, Mei. Kamu salah paham. Tempat kamu dan Ruobing di hatiku sebenarnya sama. Kamu akan selalu menjadi mentorku. Aku akan selalu mengingat itu. Kamu benar-benar menyentuh hatiku. Sini. Hei, Ruobing. Aku butuh bantuanmu. Ruobing, kudengar kamu menjadi ketua asosiasi perdagangan. Saya sangat senang. Kamu harus menguntungkan perusahaan-perusahaan di Donghai dan bekerja untuk kesejahteraan mereka. Untuk perkembangan ekonomi Donghai secara keseluruhan, lakukan bagianmu. Pak Wali Kota, tenanglah. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi pada pembangunan Donghai. Itu juga keinginan awal saya. Bagus. Kamu memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Saya senang. Saya percaya padamu, dan saya tidak khawatir. Dan ini... Halo, Pak Wali Kota. Saya Wang Wei, Ketua Grup Dihao. Hebat. Donghai penuh dengan talenta muda. Yinku. Saya terkejut. Ketua Grup Dihao begitu muda.
Baiklah. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Katakan saja langsung. Saya suka orang yang terus terang. Pak Wali Kota, saya akan terus terang. Saya baru saja mengambil proyek Teluk Dongjiang. Saya ingin mengajukan izin reklamasi untuk area sekitarnya. Saya telah melakukan survei dengan cermat. Jika kita mereklamasi lahan, itu tidak akan berdampak pada makhluk hidup di sekitarnya, menyebabkan dampak apapun. Sebaliknya, itu akan membantu perkembangan komunitas laut setempat. Pak Wali Kota, tindakan Wang Wei untuk perkembangan ekonomi Donghai sangat bermanfaat. Setelah berhasil, Teluk Dongjiang pasti akan menjadi destinasi wisata ikonik Donghai. Ruobing, jangan terburu-buru. Saya mengerti apa yang kamu katakan. Sebenarnya, saya sudah memikirkannya. Bukan saya tidak setuju. Ada beberapa kesulitan. Pak Wali Kota, biarkan saya menyelesaikan kesulitan Anda. Saya juga ingin berkontribusi pada pembangunan daerah dengan usaha kecil saya sendiri. Bagus. Saya suka anak muda seperti kamu yang ambisius. Masalahnya adalah, nelayan yang tinggal di dekat teluk perlu direlokasi. Selama kamu menanganinya dengan baik, saya akan memudahkan untukmu. Saya akan memberikan lampu hijau dan memproses izin reklamasi. Bagus, saya akan lakukan sekarang. Halo semuanya, hari ini kita. Kalian perusahaan penghisap darah. Kalian semua sama saja. Kami tidak ingin kalian di sini. Keluar, 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 keluar. Semuanya, tolong tenang. Saya Lin Ruobing, Ketua Kamar Dagang. Proyek reklamasi Laut Dangkal sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Laut Timur. Untuk semua, ini adalah kesempatan besar. Jangan beri kami omong kosong itu. Orang terakhir bilang hal yang sama, dan kami tidak dapat apa-apa pada akhirnya. Betul. Kami ditutup selama setengah tahun. Tidak ada penghasilan selama 6 bulan. Keluarga kami kelaparan. Bisakah Anda mengganti kerugian itu? Tepat. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Diam. Kerugian kalian akan ditanggung oleh grup Dihao kami. Kamu tidak bohong kepada kami? Saya adalah ketua grup Dihao, dan saya akan mengganti semua kerugian. Saya akan memberi kalian keuntungan terbaik. Jika memang begitu, kami pasti akan sangat mendukung. Tapi kami khawatir Anda akan ingkar janji lagi. Kami tidak bisa mengambil risiko itu. Semuanya, tenang. Saya mengerti perasaan kalian. Saya juga dulu miskin. Saya tahu perjuangan kalian. Semuanya sangat sulit. Jangan beri kami omongan itu. Kamu seorang ketua grup, bagaimana kamu bisa tahu perjuangan kami orang miskin? Siapa bilang saya tidak tahu? Saya tahu, yang paling kalian butuhkan sekarang adalah uang tunai. Saya sudah mengirim orang untuk membawa uang ke sini. Semuanya, beri saya waktu, oke? Semuanya, jangan tertipu oleh Wang Wei. Wang Wei bukan lagi ketua grup Dihao. Dia tidak punya uang sama sekali. Lihat, itu penipuan lagi. Kita tidak akan tertipu kali ini. Kembali. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini punya dendam terhadap Pak Wang. Tentu saja dia akan memfitnah Pak Wang. Lin Ruobing, kamu dekat dengan Wang Wei. Tentu saja, kamu akan membelanya. Diam. Apa? Kena saraf? Kalau aku bohong, beranikah kamu, di depan para nelayan, bersumpah bahwa kamu dan Wang Wei tidak punya hubungan intim? Sun Xiaokong, berhenti memutarbalikkan kata-kata. Wang Wei dan aku. Benar dugaanku. Kalian berdua benar-benar ada sesuatu. Hahaha. Semuanya, jangan percaya grup Dihao. Grup Dihao sekarang tidak punya uang. Mana mungkin mereka memberi kalian uang? Terima kasih, Tuan Muda, sudah berkata jujur. Kalau tidak, kami pasti tertipu lagi. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Keluar. Wang Wei, apa yang ingin kamu lakukan, akan aku hentikan. Inilah yang terjadi jika kamu melawan keluarga Sun. Anjing tetaplah anjing. Hanya karena kamu punya majikan baru, kamu masih bersikap seperti penindas. Kamu tidak akan berhasil hari ini. Aku bilang begitu. Apa yang ingin aku lakukan? Aku selalu menyelesaikannya. Maaf mengecewakanmu lagi. Baik. Sekarang biar aku lihat bagaimana kau akan menyelesaikan masalah ini. Semua, jangan buang-buang kata pada mereka. Jika kita setuju penundaan setengah tahun lagi, maka kita benar-benar akan kelaparan. Pergi. Semua, kami datang ke sini dengan tulus. Jangan biarkan dorongan sesaat membuatmu melewatkan kesempatan ini. Kami tidak butuh kesempatan ini. Kami hanya ingin kau bawa orang-orangmu dan pergi. Keluarkan mereka dari sini. Keluar. Wang Wei, kau baik-baik saja. Wang Wei, kembalilah ke Dihao Group sekarang.
dan jadilah satpam jelek mereka. Berhenti mempermalukan dirimu di sini. Kau memalukan. Apa aku membohongi diriku sendiri? Kau akan segera tahu. Hei, dalang. Cepat. Kamu pencitra. Berhenti berpura-pura, oke? Aku akan senang kalau kamu mati di sini. Diam. Demi keinginan egoismu sendiri, kamu menghambat perkembangan Donghai. Orang sepertimu adalah pengkhianat Donghai. Lin Ruobing, jangan bicara begitu. Aku bilang sama kamu, Wang Wei tidak akan dapat yang dia mau hari ini. Aku tidak akan biarkan dia sakiti para nelayan. Tuan ini orang yang membela kebenaran. Semuanya, lindungi keluarga kalian. Usir mereka. Keluar. Jangan membuat masalah. Wang, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Tang. Sekarang kita harus bagaimana? Aku baru saja mengamati, ada 2 orang di sini yang mungkin penyusup, mereka mungkin diatur oleh orang ini, suruh seseorang mengurusnya. Wang Wei, omong kosong. Ini pemaksaan. Apa? Warna aslimu mulai terlihat? Bicara, siapa yang mengutusmu? Bicara. Siapa yang mengutusmu, atau aku bunuh kau? Kau memaksaku mengaku. Berhenti. Katakan, aku, Tang Jinghu, orang yang menepati janji. Kamu Tang Jinghu, Tuan Harimau. Aku bilang semuanya. Dia suruh kami bikin masalah. Dia kasih kami 150 juta rupiah. Kami nggak mau uangnya. Sun Xiaokong, kamu mau bilang apa sekarang? Terus kenapa kalau kamu tahu? Tahukah kamu berapa biaya relokasi nelayan itu? Di Hao Group nggak sanggup bayar. Xiao Sun, kamu selalu membuat satu kesalahan, kamu meremehkanku. Wang Wei, kamu satpam payah. Kenapa aku harus hormat padamu? Pak Wang, saya sudah bawa yang Bapak minta. Wah, banyak uang. Astaga. Xiao Sun, buka matamu sialan, lihat baik-baik. Gak mungkin. Kok bisa ada uang sebanyak ini? Wang Wei, kamu nipu uang ini dari mana? Siapa bilang aku menipu? Bukan urusanmu. Kamu menghancurkan pemukiman kembali para nelayan ini, tamparan ini adalah hadiahmu. Tuhan melihat. Ini yang kamu dapat. Jangan campuri urusanku. Kamu beruntung hari ini. Semuanya, aku sudah berjanji pada kalian, pemukiman kembali dan kompensasi terbaik. Sekarang, semuanya, antri, pergi ke sana ambil kompensasi kalian. Kami hampir salah paham pada Anda, Pak Wang. Kami malu. Dalang, urus. Jangan khawatir, Pak Wang. Saya jamin tidak ada yang terlewat. Ayo ambil uang kalian, para nelayan. Wah, ini asli. Ayo ambil uang kalian. Wah. Pak Lin, Anda datang sendiri. Wang Wei, sekarang kamu sudah habis. Sia-sia, aku tahu kamu akan gagal. Aku harus datang sendiri. Pak Lin, biarkan saya menjelaskan. Jelaskan, omong kosong. Sia-sia. Jadi, kamu Wang Wei, ya? Sun Xiaokong itu tidak berguna, tapi dia anjingku. Anjing tetaplah anjing. Aku pukul dia, terus kenapa? Bagus, hebat, ya. Ku dengar kau dari grup di Hao, seorang satpam yang payah. Siapa yang kasih kau nyali? Percaya diriku, itu dari kekuatanku. Kalau begitu, lihat kekuatanmu. Wang Wei, berhenti pura-pura. Saat kau bertemu Tuan Lin, berlutut. Kau bahkan tidak layak kenal Tuan Lin. Dasar anjing. Sun kecil, kau benar-benar menunjukkan bakatmu untuk menggertak dengan dukungan tuanmu. Hei, DR. Aku memberimu 3 menit untuk membuat keluarga Sun bangkrut. Oh. Keluarga Sunku didukung oleh keluarga Lin. Bangkrutkan aku? Kau pikir kau siapa? Mulut anjing tak bisa mengeluarkan kata baik. Kau akan tahu sebentar lagi. Baik, bagus. Aku tunggu 3 menit. Aku akan lihat nanti bagaimana kau bangkrutkan aku. Wang Wei, lihat. 3 menit sudah habis. Apa aku bangkrut? Bangkrut? Hahaha. Hei. Nak, keluarga Sun kita bangkrut. Pangeran DR memang telah mengakhiri semua kerjasama dengan kita. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin, Wang Wei? Tidak, ini pasti kebetulan. Tuan Lin, lihat. Wang Wei, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan.
Tapi aku bertekad melindungi keluarga Sun. Selama aku di sini, mereka tidak akan bangkrut. Sudah kubilang, kau tidak bisa menyelamatkan keluarga Sun. Wang Wei, berhenti pura-pura. Akan kutunjukkan kekuatan sejati. Percaya atau tidak, aku akan bangkrutkan grup di Hao dalam 1 menit. Mau bangkrutkan aku? Kamu tidak cukup kuat. Wang Wei, dia anak sulung keluarga Lin. Jangan berhadapan langsung dengannya. Pria sejati tahu kapan harus mengalah. Lin Ruobing, jangan khawatir. Lin Chu tidak bisa menyentuhku. Lanjutkan rencana. Wang Wei, kalau aku jadi kamu, aku akan bersujud di depan Tuan Lin sekarang, sujud dan minta maaf. XMPH. Kalau Tuan Lin senang, dia mungkin akan mengampuni nyawamu yang hina. Kamu bajingan. Berlutut. Mungkin aku akan mengampunimu. Kamu punya 30 detik. Tuan Lin, apa kau baik-baik saja? Wang Wei, kamu berani mukul aku? Kali ini bukan hanya sekadar membuatmu bangkrut. Aku akan membunuhmu. Wang Wei, kamu dalam masalah besar. Ini benar-benar serius sekarang. Wang Wei, kamu cari mati. Kamu bodoh. Kamu punya 1 menit. Bangkrutkan grup di Hao. Juga, carikan aku beberapa orang. Tuan Lin, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Lin, senior, secara pribadi memerintahkan untuk tidak menyentuh grup di Hao. Apa? Baik, aku mengerti. Wang Wei, kali ini kamu beruntung. Lain kali aku lihat kamu, aku akan mencabik-cabikmu dan melemparkanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Hei, Tuan Lin. Mengapa Tuan Muda Lin pergi begitu tiba-tiba? Hah, siapa tahu? Mungkin ibunya memanggilnya pulang untuk makan malam. Aku tadi sangat ketakutan. Kalau kejadian seperti ini terjadi lagi, kita tidak boleh gegabah lagi. Aku khawatir kau akan terluka. Jadi kau khawatir padaku? Berarti kau peduli? Ruobing, kau sangat baik padaku. Kalau aku tidak baik padamu, siapa lagi yang akan aku perlakukan baik? Karena aku sudah memantapkan hati padamu. Mulai sekarang, kita akan menghadapi segala kesulitan bersama. Baiklah, kita akan menghadapinya bersama. Pak Wang, semua yang Bapak minta sudah selesai, uangnya sudah dibagikan semua, tidak ada yang terlewat. Bagus, Dalang, apa yang kau lakukan hari ini dilakukan dengan baik, kamu sudah bekerja keras. Itu sudah tugas saya. Awei, karena para nelayan sudah siap, jangan buang-buang waktu. Aku akan menemui wali kota sekarang untuk mendapatkan izin reklamasi Teluk Dongjiang. Ruobing, kau benar-benar belahan jiwaku. Tentu saja. Pak Wang, saya datang menemui Anda karena saya butuh bantuan Anda. Ah, Pak Qin pernah membantu saya sebelumnya. Jadi, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Hehe, Anda terus terang sekali, Pak Wang. Baiklah, saya akan langsung, ini teman saya. Dia dalam masalah. Jing, sampaikan saja padanya. Pak Wang adalah orang kita. Oke. Pak Wang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dongfang Jing, Presiden Grup Dongfang. Saya dengan ambisius mengembangkan Underground Palace Wonderland. Saya siap membuat gebrakan besar. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Underground Palace Wonderland yang saya bangun dengan susah payah tidak terjual 1 unit pun. Ini membuat saya gila. Tidak 1 unit pun terjual? Harganya terlalu mahal? Benar, harganya memang mahal. Dibandingkan dengan villa biasa, harganya 50% lebih mahal. Tapi bahan yang saya gunakan, semuanya berkualitas tinggi. Termasuk feng shui halamannya, saya suruh seorang ahli mengukurnya. Biayanya selangit. Pak Wang, saya bisa menjamin itu. Jing adalah orang yang jujur, bahan-bahannya berkualitas tinggi. Menurut saya, Underground Palace Wonderland itu sangat bagus. Villa sebagus ini hanya cocok untuk orang seperti Anda, Pak Wang. Anda bisa pergi melihatnya bersama Jing. Baik, saya akan ikut Anda melihatnya. Wang Wei, apa yang terjadi? Sun Xiaokong menculik Ruobing. Dia menyuruhku pergi sendirian. Wang Wei, kamu tidak boleh pergi. Ini jebakan. Kalau kamu pergi, itu sia-sia. Minggir. Aku tahu ini jebakan, tapi Ruobing butuh aku sekarang. Aku tidak bilang kamu tidak boleh pergi. Tapi kita perlu punya rencana. Rencana? Rencana.
Maaf, Mei. Aku tadi tidak tenang. Aku terlalu gegabah. Itu manusiawi. Biar aku bilang. Inilah yang harus kita lakukan. Awei, Sun Xiaokong, aku datang sendirian. Lepaskan Lin Ruobing. Wang Wei, apa kau pikir aku bodoh? Hah? Aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Dan, hanya karena kau bilang begitu, mereka punya penyergapan. Lari. diam. Kalau kamu gerak lagi, aku nggak bisa ngontrol tangan. Mau apa? Kamu mau mati? Aku mau mati. Hahaha, aku mau mati. Meskipun aku mati, aku nggak takut bilang padamu. Karena kamu, aku nggak punya apa-apa lagi. Aku lebih baik mati daripada hidup. Meskipun aku mati, aku akan bawa kamu berdua ikut mati. Hei, Sun Xiaokong. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu mau uang? Aku akan memberimu 10 miliar rupiah. Cukup buat hidup ini, selanjutnya, dan seterusnya. Kamu nggak akan pernah habis, selamanya. Oh, pantas saja kamu pewaris keluarga Wang. Ah, murah hati sekali. Haha. Kalau aku yang dulu, aku pasti tergoda. Tapi sekarang aku nggak tertarik sama uang. Aku suka lihat kamu, ketakutan dan panik. Sebenarnya kamu mau apa sih? Gampang banget. Gampang banget. Ambil belati ini, potong dirimu beberapa kali, biar aku lihat darah. Potong. Apa? Nggak tega melakukannya? Awei, jangan dengar dia. Bahkan jika kamu potong, dia nggak akan lepaskan kita. Kamu bawel sekali, dasar jalang. Lihat pacarmu, kamu jadi kepengen? Ah! Wang Wei, kalau kamu nggak lakukan sekarang, aku akan potong wajahnya. Percaya nggak? Jangan. Indahnya. Hahaha. Wang Wei, lihat dirimu sekarang. Kamu nggak beda sama anjing. Awei, ini semua salahku. Tinggalkan aku saja. Ruobing, jangan berpikir seperti itu. Kamu bilang begitu. Kita hadapi ini bersama. Wang Wei, aku senang bertemu kamu. Kamu pura-pura aku nggak ada? Wang Wei, terus tarik. Atau aku bunuh dia sekarang. Hahaha, Sun Xiaokong, hanya itu kemampuanmu? Mengintimidasi perempuan, bukan keahlian? Apakah kamu dan Lin Chu merencanakan ini bersama? Kamu nggak punya nyali untuk itu. Kamu bohong. Ah, aku benar. Pikirkan, apa yang kamu dapat dari ini? Lin Chu cepat atau lambat akan memenjarakanmu. Dia akan bebas, tanpa masalah. Dia pasti akan mencari kambing hitam, dan kamu akan makan di penjara. Apa maksudmu? Berhenti bicara omong kosong. Aku nggak percaya omongan manismu. Kamu sudah lama mengenalku. Kamu tahu seperti apa aku. Aku menepati janjiku. Apa yang aku janjikan padamu, akan aku berikan. Sekarang kamu punya dua pilihan. Surga, bebaskan Ruobing. Neraka, kita mati bersama. Jadi, pilih mana? Terserah kamu. Wang Wei. Aku harus bilang, kamu benar-benar hebat. Sayangnya,
Itu tidak berguna bagiku. Haha Lin Chu. Jadi, kamu yang dibalik ini? Aku memberimu satu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Aku tidak perlu menghargainya, aku tak bisa lupakan penghinaan yang kau berikan. Jangan tertipu oleh kata-katanya. Awasi Lin Ruobing, dia tidak akan melepaskanmu. Wang Wei, kau menipuku. Sun Xiaokong. Kamu melewatkan kesempatan bagus. Kesempatanmu habis. Simpan saja kepalsuanmu. Kamu akan mati hari ini. Jangan lupa, Lin Ruobing ada di tangan kami. Wang Wei, dengan apa yang baru kau katakan, aku benar-benar puas. Kamu harus pergi sekarang. Mau lari? Terlambat? Lin Chu. Kamu mau apa? Sederhana. Bukannya kau jagoan? Bukankah kau pewaris keluarga Wang? Aku akan mempermalukan keluarga Wang. Berlutut, sujud dan tampar dirimu sendiri. Panggil aku ayah. Aku akan kirim video ini ke setiap keluarga di ibu kota. Aku akan hancurkan reputasi keluarga Wang. Wei, jangan dengar dia. Aku tak akan biarkan kau berlutut. Mimpimu. Baik, jagoan, ya. Jangan lupa, Lin Ruobing kesayanganmu ada di tangan kami. Kesabaranku ada batasnya. Jika kau tidak berlutut, Lin Ruobing mati. Berlutut dan panggil aku ayah. Tunggu. Kamu lagi apa? Kata-katanya mempengaruhimu, ya? Pak Lin, jangan salah paham. Aku cuma mau main-main dengan Wang Wei. Kamu lagi apa? Wang Wei. Ingat waktu itu, kamu buat aku berlutut di atas pecahan kaca? Aku bersumpah saat itu juga, aku akan membuatmu berlutut sepertiku. Berlutut. Bagus, bagus, ini luar biasa. Wang Wei, berlutut. Kalau tidak, Lin Ruobing akan mati. Wei, jangan berlutut. Aku tidak akan mengizinkannya. Semua akan baik-baik saja, percayalah. Sampai saat ini, kamu masih berpura-pura? Wang Wei, aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Kamu. Ruobing. Wang Wei, kamu cari mati. Wang Wei. Semua anak buahku ada di luar, jangan repot-repot melawan. Kamu nggak bakal kabur hari ini. Aku nggak pernah berniat keluar hidup-hidup. Asal aku selamatkan Ruobing, itu sudah cukup. Wang Wei, apa kamu nggak tahu kamu sudah dikepung? Berani sekali kamu masih melawan? Kamu mati. Lin Chu. Coba lihat sekelilingmu. Ini sebenarnya anak buah siapa? Semua anak buahku ada di luar. Kamu nggak bisa tipu aku? Pak Lin, lihat. Hei. Lin Chu, berani sekali kamu, berani memperlakukan tuan muda keluarga Wang. Ayo. Lin Chu. Kamu akan membayar mahal atas perbuatanmu. Karena aku sudah di tanganmu. Terserah kamu, hahaha. Aku nggak akan urusin kamu, ada orang lain yang akan urusin kamu. Mei. Serahkan padamu. Tuan muda Wang, tenang, aku sudah kumpulkan bukti kejahatan mereka. Mereka nggak akan bisa keluar.